Senang sekali hari ini di ibadah perdana tahun 2025 kita belajar sesuatu yang buat saya pribadi senang sekali kalau belajar akhirnya tentang identitas sebagai anak Tuhan. Ya saudara ya. Minggu lalu kita mempelajari bagaimana Tuhan juga bukan hanya sebagai seorang Tuhan tapi dia juga raja. Ya, ada beberapa peran misalnya sebagai raja, sebagai mempelai ya, dan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan itu sebagai Bapa buat kita ya, buat Bapa buat kita. Nah, Saudara, waktu saya mempelajari ternyata saya ini sekarang diangkat sebagai anak Allah ya, dijadikan anak oleh kasih-Nya, dijadikan saksi oleh kuasanya. Itu yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini dan akan sangat menarik, excited banget pastinya buat setiap kita ya. Nah, Saudara, waktu kita diciptain semula, ya Tuhan tuh ciptakan kita segambar dan serupa, ya dengan tujuan yang istimewa, tujuan untuk berkuasa di dunia ini. Tapi akhirnya waktu kita ngalamin yang namanya kejatuhan, ya fall, akhirnya kita malah terpisah dari Tuhan, ya kita jadi budak. Kalau kita lihat bahwa kita ini slave of sin, ya slave of sin, kita ini budak dosa, kita ini budak dosa, saudara. Ya, kenapa budak dosa? Saudara, waktu saya mempelajari kata budak, sebenarnya budak itu tuh nggak punya hak, nggak punya power, nggak punya kuasa, terpenjara. Ya, berapa banyak di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan? Setiap kita pasti jatuh dalam dosa. Setiap kita seringkali juga mungkin masih rapuh, mengulang dosa yang sama, saudara ya. Nah, sebenarnya kita memang slave of sin. Diperbudak. Nah, waktu saya pelajari, kenapa ya? Kenapa disebut budak dosa? Saudara sadarkah bahwa waktu saya coba mempelajari lebih jauh tentang dosa itu, ya, dosa itu sesuatu yang nikmat sebetulnya untuk kedagingan kita, sehingga itu yang mengunci kita, saudara. Ya, nah saya mempelajari ada 7 deadly sins, ya 7 deadly sin yang ternyata waktu abad keempat biarawan dari agama Katolik itu mencoba mengklasifikasikan dosa, saudara. Ya, mengklasifikasikan dosa. 7 deadly sins. Di situ yang pertama ada pride, gengsi. Setiap kita punya gengsi. Bahkan kadang-kadang, saudara ya, kita tuh sering berdoa sama Tuhan untuk supaya gengsi kita dipenuhi. Tuhan, aku berdoa supaya hari ini waktu aku datang banyak orang yang puji aku. Banyak orang yang terpukau dengan kehadiran aku. Ya, bahkan sampai kita rela bayar mahal untuk dapat pengakuan, untuk dapat penerimaan dari manusia, approval dari manusia, yang sebenarnya akarnya apa sih? Pride, gengsi, ya, pride. Ya, berikutnya ada juga namanya greed atau ketamakan, ya. Ketamakan itu adalah yang namanya sesuatu yang gak pernah puas gitu. Kita gak pernah puas. Aku mau lebih. Aku mau menimbun, ya. Kalau misalnya followers, saudara punya followers misalnya di Instagram atau di TikTok 200 sudah lumayan lah, tapi nggak puas. Kalau bisa lebih dari itu, kalau bisa aku hidup dari followersku terus, nanti udah nyampe satu titik tertentu, ini baru ngomong followers, belum kita ngomong harta, belum kita ngomong tahta, belum kita ngomong banyak hal lainnya. Intinya apa? Kita pengen menimbun, seakan-akan disitulah rasa aman kita, saudara. Nah, kenapa saya bilang kita slave of sin? Betulkah? Kita memang seperti itu? Ya, kalau saya mengakui, wah benar juga ya. Kenapa saya nggak bisa puas? Terus aja minta lebih, terus aja minta lebih. Ya, itu yang kedua ya, adalah greed. Berikutnya lagi ada lust. Lust itu apa sih? Hawa nafsu ya. Ini bicara tentang sexual driven, ke arah seksual. Tanpa sadar manusia terjebak dengan mata ya. Entah dengan lawan jenis. Dan kita sekarang mau lihat apapun bisa lewat handphone kita, saudara. Ya, lihat handphone kita mulai memberi makan lustnya kita. Ya, saya pribadi bermasalah. Ya, kecanduan pornografi dari kalau nggak salah waktu itu saya masih pertama kali ngelihatnya aja SD, SMP, SMA terus kecanduan. Tanpa sadar itu membuat semakin gemuk. Tapi kalau ditanya kedagingan kita gimana? Enak, nikmat. Ya, kita ngerasa harusnya memang itu normal sih, normal. Ya itulah memang normalnya kita, saudara, pendosa. Ya, jadi inilah kondisi kita sebelum diangkat menjadi anak Tuhan. Kita budak. Ya, berikutnya adalah envy, iri hati.
Ya, kita sekarang ngelihat Instagram orang lain, ngelihat sosial media orang lain, seringkali muncul perasaan, dia sih enak hidupnya, punya banyak privilege, punya banyak kemudahan, coba hidup gue. Nah, ada banyak perasaan-perasaan itu yang tanpa sadar, ya itu memang musuh di hati kita, saudara. Akarnya apa? Memang itulah buah-buah dari dosa. Ya. Berikutnya lagi ada gluttony. Ini nih gluttony ya. Ini bicara tentang kita rakus. Kalau tadi ketamakan senang menimbung, kalau kerakusan ini bicara tentang berlebihan. Makan berlebihan, berapa banyak di sini suka makan enak, boleh angkat tangan. Gak semua ya, bersyukur ya. Berapa banyak di sini kalau makanannya gak enak, bete, boleh angkat tangan. Oh ada, terima kasih atas kejujurannya ya. Sekarang kita kalau makan gak enak, sebel banget, ya gak sih? Pokoknya makan harus enak ya. Bakso goreng, kimchi, ya gak? Samgyeopsal, ya makin pengen makan ya saudara. Nasi padang, kita harus enak. Bahkan kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, liburan, biasanya yang ditanya apa? Makanannya dulu. Normal gak? Normal. Itulah memang aslinya kita. Tapi ada kadang-kadang kita jadi berlebihan. Ketika makanan gak enak, kita bisa marah, kecewa. Biasanya kalau kecewa gimana? Kita ngomong ke kanan dan ke kiri. Jangan lagi datang ke restoran ini. Jangan lagi ke sini. Gak enak banget. Gak worth it. Udah harganya mahal. Udah harganya gak oke. Macet. Wah jago banget lah kita seperti itu saudara ya. Gluttony. Akarnya gluttony. Berikutnya lagi wrath atau bicara kemarahan. Sensi. Sedikit-dikit kesinggung. Sedikit-dikit marah. Kesabaran menjadi sesuatu hal yang jarang akhir-akhir ini saudara. Ya. Saya berdoa 2025 ini setiap kita bisa menjadi sabar ya. Lebih sabar. Boleh lihat mungkin kiri kanannya wajah-wajah penuh kesabaran. Tapi wrath atau kemarahan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang normal. Kenapa? Karena katanya zaman sekarang yang namanya kenyamanan atau kemewahan itu common, itu biasa. Kita harus mendapatkan itu. Sehingga kita punya perasaan berhak untuk merasa nyaman. Jadi wrath ya wajar dong. Nah ini akar dosa juga saudara. Ini adalah deadly sins. Ya, terakhir ada sloth atau sebenarnya kemalasan. Setiap kita senang banget ya saudara ya kalau misalnya ada satu momen me time ya. Berapa banyak suka me time di sini boleh angkat tangan? Nah, terima kasih. Sering sendiri, kalau bisa pakai headset. Udah pakai headset, ada internet, terus ada coffee. Kalau bisa pas sunset, ya bagus tuh. Kalau bisa jangan diganggu. Setelah gitu, kita diam-diam aja. Kalau bisa setiap hari gitu, tapi transferan masuk. Incoming transfer. Itulah ukuran kesuksesan di dunia ini. Ya, gak ada yang gangguin gue. Kalau bisa jangan berhubungan sama manusia. Pusing. Ya, sloth, kemalasan, akarnya itu. Saudara sadarkah ini 7 deadly sins yang bahkan kalau saudara datang ke gereja ini, mungkin doa kita adalah untuk memenuhi dosa-dosa ini juga. Panggung ini aja bisa jadi jebakan saudara. Untuk apa? Memberi makan pride. Ya, buat saya pribadi sedang, iya ya kadang-kadang mungkin saya juga senangnya jadi celebrity pastor. Ya, pride. Wow, kita manfaatkan Tuhan untuk memenuhi dosa-dosa ini. Yang sebenarnya mengikat di hati kita. Slave of sin. Ya, kita ini memang budak dosa. Nah, puji Tuhan, sama-sama katakan puji Tuhan. Ada harapan saudara, ada harapan ya. Ada harapan, walau dosa itu memang mengikat. So if sin were not addictive, we would not be changed. Jadi kalau dosa itu gak kecanduan, gak bikin enak, kita gak mungkin yang namanya terikat. Karena dosa enak, makanya kita terikat. Makanya kita diperbudak saudara. Ya, tapi bersyukur waktu kita jatuh, Tuhan gak diam. Bahkan sebenarnya kita tuh berlutut lah ya. Kita tuh berlutut sama dosa-dosa yang tadi itu, sama 7 yang tadi itu. Aduh setiap hari kita gak bisa lah menghadapi itu. Karena doa kita aja pengen memenuhi itu. Terpenjara di situ saudara. Ya, puji Tuhan ada namanya penebusan. Kita sama-sama baca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, penebusan dalam Kristus Yesus. Sebenarnya itu melepaskan semua. Waktu kita dapat borgol tadi,
Ya, Tuhan bebasin kita. Tuhan bebaskan kita. Ada harapan. Tapi saudara, saya pengen coba kasih saudara gambaran. Anggaplah keselamatan tuh ini. Ya, anggaplah keselamatan tuh ini. Kadang-kadang kita bermain sama Tuhan, masih pakai mentalitas dosa tadi. Masih pakai mentalitas transaksional. Kita pikir waktu kita terpenjara, yes, dengan aku datang ke gereja setiap hari Minggu, aku dapat keselamatan. Kantongin keselamatan, pulang. Aman, sudah datang ke gereja saudara ya. Asik, aku dapat penebusan, kantongin. Aku dapat keselamatan, aku dapat sorga, kantongin. Sebetulnya itu mentalitas yang sama aja dengan yang tadi namanya lust, greed, ya, rakus, konsumtif. Tapi kabar baiknya saudara, Tuhan itu bukan cuma lemparin gini nih keselamatan buat kamu, ambil, kamu selamat. Enggak. Tuhan ulurin tangan untuk kita jadi anaknya. Ya, untuk kita jadi anaknya. Jadi buat kita yang mau menerima Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar transaksi, ambil, pulang, yes, sorga. Bukan saudara. Tapi lebih daripada sekedar itu, Tuhan mau kembalikan kita kepada grand design kita yang semula menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Dan salah satunya adalah lewat peran kita sebagai anak. Sama-sama kita baca ayat ini di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Ya, kita bacakan ya, keluar suara 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Syaratnya apa? Menerima dia. Menerima dia. Saudara, waktu saya mempelajari soal, wow, luar biasa ya. Ternyata bukan dari darah dan daging. Karena memang yang namanya kedagingan dan darah daging kita ini, biologis ini, terbatas. Dipisahkan oleh maut. Bahkan kadang-kadang kalau kita punya anak ya, saudara, buat saudara yang udah punya anak, atau kita saya seorang anak dan orang tua, biasanya udah umur 20 tahun, 25 tahun, kita udah punya jalan hidup yang berbeda. Udah jarang ketemu sama orang tua. Tapi secara spiritual, ya, kalau secara spiritual itu sifatnya eternal, sifatnya kekal, ya. Saudara, Tuhan mau kita menghidupi the true meaning of life. Hidup yang namanya kemaksimalan. Dan biar di awal tahun 2025 ini, saudara bisa ingat identitas kita sebagai seorang anak. Bukan cuma sebagai seorang penerima keselamatan yang kita kantongin terus pulang, bye. Enggak serendah itu panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, Dia pengen kita jadi anak, child of God. Ya, kita lihat bahkan terjemahan Amplified Bible. Hari ini saya akan banyak pakai terjemahan ini ya, terjemahan yang cukup membantu harusnya untuk memperjelas. But to as many as did receive and welcome Him, menerima dan me-welcome Tuhan, Tuhan memberi the right, otoritas dan privilege. Sama-sama katakan otoritas. Otoritas sebagai anak. Saudara coba bayangkan, ya, seorang anak dari raja sebuah negara deh, punya otoritas. Dan kita anak Allah, anak raja dari kingdom of God. Kerajaan yang gak akan pernah tergoncangkan. Yang gak akan pernah terpisahkan oleh kedagingan manusia. Yang sifatnya tidak sementara, tapi kekal. Saya dan istri, saya dan anak aja mungkin terpisahkan. Ya, tapi spiritually sama Tuhan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak terpisahkan. Bahkan di Roma 8 ada ngomong juga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Ya. Ayat berikutnya Roma 8 ayat 15. For you have not received a spirit of slavery, leading again to fear. Kita gak menerima roh perbudakan yang membawa kita kepada ketakutan. Ya. Jadi saudara tidak perlu takut menghadapi tahun ini. But you have received the spirit of adoption as sons. Kita menerima yang namanya adopsi. Sama-sama katakan adopsi. Kita adopted, ya, diadopsi, ya. By which we cry, Abba Father. Kita layak panggil Dia Bapa Tuhan. Saudara, kadang-kadang saya nggak tahu apa yang menghambat saudara atau menghambat kita untuk bisa mengambil otoritas itu, mengambil privilege itu, atau lebih tepatnya confident, percaya diri bahwa aku ini anak. Kadang-kadang kita nggak percaya diri, saudara. Ya elah, aku penuh dosa gini. Memang kita penuh dosa. Tadi kita bahas tentang dosa kan. Memang kita masih gak sempurna. Untuk jadi anak Tuhan bukan harus sempurna, saudara.
Tadi syaratnya apa? Menerima. Justru waktu kita palingkan mata kita kepada perbuatan Tuhan, bukan pada perbuatan diri sendiri, itu adalah langkah terbaik untuk kita bisa mulai menghidupi otoritas sebagai anak. Menghidupi otoritas dan privilege sebagai anak. Ya, dari budak jadi anak. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dari budak jadi anak. Kita lihat ayat selanjutnya. Ini kita ganti bahasa Indonesia ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. So we are not only redeemed. Kita bukan cuma ditebus saudara. Bukan cuma dibayar gini. Nah ayo ambil nih keselamatan. Jangan pandang murah yang Yesus bayar pakai anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus. Yang Tuhan bayar pakai anak yang tunggal, Yesus. Tidak bisa kita beli pakai apapun saudara. Oleh karena itu yuk hargai itu. Sehingga kita ketika ada uluran tangan dari Tuhan. Yuk jadi anak Tuhan yuk sepanjang 2025 aku mau. Bukan cuman gini yang kita lakuin saudara. Ambil pergi lagi hidupi hidup kita yang biasa. Yang penting aku udah absen ke gereja. Enggak. Tapi mau gak kita ambil. Kita ambil. Setelah kita ambil kita ikutin jalannya Tuhan. Aku ambil ya Tuhan, pegang tangannya. Aku mau jalan bareng sebagai ahli waris. Ya, bicara soal ahli waris saudara. Sadarkah bahwa yang namanya seorang ayah akan memikirkan anaknya? Ya, mungkin seorang ayah hidup lebih sebentar ya, normalnya daripada anaknya. Sehingga dia menyiapkan waktu suatu hari, misalnya seorang bapak dunia yang terbatas, harus meninggalkan anaknya, dia udah menyiapkan warisan. Entah usaha, entah jaringan pertemanan, entah network bisnis dan sebagainya saudara. Ya. Dan itu pasti dilakukan oleh seorang ayah. Ya. Seorang ayah pasti memikirkan anaknya saudara. Waktu kita diadopsi, sebenarnya kita punya warisan semuanya. Saudara sadarkah bahwa sebagai seorang anak kita juga mungkin akan mewarisi beban-bebannya mungkin ya dari orang tua. Misalnya kalau orang tua kita pengusaha di bidang tertentu ya kita akan dikenal sebagai oh anak ini ya yang tukang ini ya gitu kan ya. Nah saudara ini gambar saya dan anak saya. Anak saya usianya mendekati 5 tahun. Ya mendekati 5 tahun. Kadang-kadang saya melihat bagaimana dia begitu secure sama saya padahal hidup saya insecure saudara. Apakah saya punya segalanya? Jelas tidak. Apakah saya tahu persis ke depan akan terjadi apa? Jelas tidak. Tiba-tiba aja PPN naik, bensin naik, betul? Tanggal 1. Gak tahu banyak. Tapi Bapak di dunia bisa bikin dia secure. Ya. Dan saya ingin sekali memperkenalkan Bapak di sorga sama dia. Menariknya saudara, saya punya pekerjaan kan. Saya kalau ditanya dia di guru sekolahnya nanya, ayahmu biasa ngapain? Terus dia bilang, oh ya Dedi itu sukanya khotbah sama ngelatih basket katanya. Dia jawab di sekolah. Tanpa sadar dia tahu. Dia pegang warisan itu mindsetnya dari kecil loh saudara. Sadarkah itu yang dipegang? Dan waktu kita jadi anak Tuhan. Anak Allah. Maukah itu jadi identitas utamamu lebih daripada kita membanggakan apapun jubah kita di dunia ini? Seorang pendeta kah? Seorang pengusaha kah? Lebih daripada itu yuk kita kerjakan sebagai anak Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi fondasi yang terbaik untuk kita bisa menjalani tahun ini saudara. Ya. Anak saya sering bilang, waktu ditanya kan dia lagi seneng kalau naik sliding katanya ya, naik sliding. Terus kemarin diajak ke water park, naik sliding. Terus tiba-tiba dia cerita ke teman-temannya, tahu nggak? Dedi itu pemberani katanya. Saya itu pemberani. Jadi kalau naik sliding yang serem, aku tuh sama Dedi katanya. Dia bisa aman, feel secure sama bapaknya. Ya, bapak yang gak sempurna. Kalau saudara punya bapak yang gak sempurna, punya orang tua yang gak sempurna,
memang seharusnya seperti itu. Semua manusia memang telah jatuh dalam dosa. Tapi thank God kita punya Bapa yang sempurna, amin. Kita punya Bapa di sorga yang sempurna. Yang akan memegang tangan kita dimanapun kita berada. Ya, so poin pertama, waktu kita sadar kita sebagai seorang anak Allah, anak Bapa yang besar. Be secure in Father's hand. Be secure menghadapi tahun ini. Ya. Hidupi identitas sebagai child of God, anak Tuhan. Be secure. Ya, memang ada banyak yang bikin khawatir, overthinking, susah tidur. Ya, kadang-kadang idealis kita terganggu, perfeksionis kita terganggu. Ingat, di dunia kita gak ada yang pegang kendali, saudara. Tapi Bapa kita di sorga is in control. Ya. Kalau kita control freak mungkin, belajar untuk ngerti bagian kita adalah doing the best. Sisanya bagian Tuhan. Be secure in Father's hand. Matius 6 ayat 25-32. Ini ayat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa kebaca, itu cukup padat tulisannya, saudara. Saya akan bacain. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup, ya sama-sama katakan hidup. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, kadang-kadang kita khawatir belum tentu karena makanan, belum tentu karena minuman, belum tentu karena pakaian. Tapi kadang-kadang kita khawatir karena hal-hal plus yang kita pengen. Keinginan kita. Apakah Tuhan tahu kita ingin itu? Tahu. Apakah buat Tuhan sulit untuk memberikan itu? Tidak sulit. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Tuhan tahu itu semua. Saudara, kata tahu sebenarnya di ayat ini ya. Kalau bahasa Greeknya atau Yunaninya itu eido ya. Artinya to see, to know, to perceive, to be aware. Saya tertarik dengan kata aware. Kata sigap. Aware itu sigap. Artinya yang namanya seorang bapak itu sigap. Saya mempelajari anak saya waktu dia mau mulai jalan. Saya sigap loh. Saya sigap. Waktu dia mulai jalan jatuh, tangkap. Terus dia mulai belajar sepeda roda 4. Saya coba kasih kekuatan. Sigap matanya gitu. Ada satu momen dia mulai belajar sepeda roda 2. Saya sigap. Dia jatuh, saya biarin. Tapi saya sigap matanya. Ya, itu yang dia perlukan untuk saya coba sigap. Oh, bahaya nih. Mulai nyebrang jalan, saya sigap. Ya, Tuhan tuh sigap, tahu persis yang kita perlu tapi bukan yang kita mau. Karena yang kita mau biasanya yang memenuhi deadly sins-nya kita. Yang kita mau biasanya cuma memenuhi kedagingannya kita. So, saudara, Bapak bukan memberikan yang kamu mau, tapi yang kamu perlu. Ya, Bapa di sorga memberikan yang kamu perlu, bukan yang kamu mau. Karena sometimes yang kita mau belum tentu baik untuk kita. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu, bahkan Tuhan aware tadi kata-kata kuncinya ya. Tuhan aware akan hal itu. Mungkin waktu kita nggak mendapat, kita bingung kenapa yang aku mau nggak terjadi. Dia mungkin mau transformasi hatimu dulu. Dia mau transformasi attitude-mu dulu. Dia mau transformasi hati kita yang lagi benci sama seseorang. Ya,
Waktu mungkin kita ngelihat kenapa di hidupku ini selalu ada orang sulit. Bisa gak Tuhan orang seperti ini dibinasakan dari dunia ini? Aku gak suka ada orang-orang seperti ini. Kenapa ya di keluarga besarku ada aja orang yang membuat aku ini benci sekali. Aku benci banget. Mungkin Tuhan mau mentransformasi hati kita sehingga kita bisa punya hatinya Tuhan. Yang penuh kasih. Yang bisa mengampuni. Yang bisa memaafkan. Ya, selalu ada proses saudara. Kadang-kadang. Mungkin itu kita gak pengen. Tapi itu kita perlukan. Ada satu titik mungkin kita sangat mengharapkan berkat itu. Tuhan gak kasih-kasih. Ya karena kita gak siap. Aduh aku udah umur segini. Kok belum ada sih jodohku. Padahal aku masih oke kok. Wajahnya mirip orang Korea. Kok gak ada yang mau ya. Saudara, kadang-kadang kita perlu ngecek. Bukan tentang aku. Tapi apa yang aku perlu ya untuk aku bisa serupa dengan Tuhan. Apa yang aku perlu ya supaya aku ini benar-benar menghidupi bahwa aku ini anak Tuhan. Child of God. 2025 ini mungkin saudara akan mengalami proses. Pasti. Karena setiap kita akan diproses. Tapi ini poin saya terakhir. Be strong in suffering. Saudara tahu gak tadi ayat Roma 8 ayat 16. Kalau tadi saudara pelajari ada kata-katanya menderita bersama Tuhan. Ya, proses itu mungkin membuat kita menderita. Ya. Dulu waktu saya berpikir, saya dulu masih single. Waktu single kayaknya kalau pacaran ini aku sudah tidak diproses deh. Aku pengen punya pacar. Saya dapat pacar, ternyata tetap diproses. Bertengkar mulu. Ya, untungnya akhirnya dimentorin. Join home, masuk komsel, dibina. Bisa bertobat bareng, kenal Tuhan bareng, akhirnya bisa menikah. Dipikir menikah titik akhir. Gak ada masalah. Setelah menikah, ternyata baru awal. Ya, Tuhan terus pakai seluruh elemen dalam hidup kita. Untuk akhirnya kita diproses kembali menjadi serupa dengan Tuhan. So be strong in suffering. Ya. Setiap tahun pasti ada kesulitannya, tapi pasti ada pembelajarannya. Ya. Be strong in suffering. Tuhan mau terus mentransformasi hati kita, saudara. Jangan saudara berpikir bahwa anak-anak orang yang kaya, yang terkenal, gak ada proses. Ada. Bahkan kita di marketplace ministry-nya CLCC, kita pernah bikin satu kelas namanya Second Generation of Family Business. Ya, karena ada banyak anak-anak yang anaknya orang punya usaha juga ngalami proses. Ya, semua ngalami proses. So be strong in suffering. Kenapa sih kita ngalami proses? Kenapa? Karena kita gak selamanya di babysit, saudara. Jadi bayi, disuapin. Kita perlu bertumbuh. Ini ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 5-11. Saya pakai terjemahan ini karena lebih pas harusnya, New Living Translation. Tapi saya akan coba terjemahkan ya. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children, ya. Saudara, ya. Encouraging words, ada encouraging words, kalimat yang membangun untuk seorang anak sebagai anak Tuhan, ya. Ini Rasul Paulus yang ngomong, "My child, anakku, jangan anggap enteng disiplin yang dari Tuhan." Ya. Jangan menyerah waktu ada yang enggak beres, yang mungkin ngerasanya kayaknya aku dikoreksi deh. Jadi setiap kali ada problem jangan berpikir, dia sih, jagonya kita blaming emang. Tapi mulai melihat Tuhan mau proses apa ya? Tuhan mau proses apa ya? Tuhan mau proses apa ya? Dan waktu saudara dengar khotbah ini jangan berpikir, aduh harusnya dia datang tuh. Tuh orang itu tuh. Jangan berpikir gitu saudara. Mungkin Tuhan mau bicara buat saudara secara spesifik. Karena saudara anaknya. Ya, karena saudara anaknya. For the Lord disciplines those He loves. Karena Tuhan mendisiplin yang Dia cintai. Dan Dia menghukum setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Dan kadang-kadang gak enak emang saudara. Berikutnya lagi, as you endure, waktu kita bertahan di tengah disiplin ilahi ini. Ingat, remember that God is treating you as His own children. Sebenarnya Tuhan lagi nganggap kita sebagai anaknya kok. Makanya ada proses gitu. Ya.
you ever heard of a child who is never disciplined by his father? Siapa yang pernah dengar ada anak yang gak didisiplin? Pasti didisiplin. If God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and you are not really His children at all. Jadi kalau kita gak ngalami proses, misalnya hidupnya enak terus, slot dikasih makan, ketamakan dikasih makan, hawa nafsu dikasih makan, zona nyaman dikasih makan, iri hati gak apa-apa, waktu kamu iri sama seseorang, orang itu langsung mati. Mungkin saudara anak haram katanya, illegitimate. Ini firman Tuhan yang tulis saudara. Ya. Tapi kalau kita mungkin ngalami proses, semua yang kita mau belum tentu diikutin. Ya karena kamu anaknya. Karena kita anaknya. Since we respect our earthly father, waktu kita menghormati Bapa kita di dunia, yang mendisiplin kita, bukankah seharusnya kita menghormati Bapa kita di sorga, Bapa kita yang dalam roh, waktu dia mendisiplin kita. Karena kita akan hidup selamanya dengan Tuhan. Ya. Berikutnya lagi. For our earthly fathers discipline us for a few years. Cuman bentar, for a few years. Ya. Doing the best they know how. Ya. Seperti saya punya anak terbatas banget. Saya gak berpengalaman ya. Iyalah pengalaman jadi ayah 5 tahun kan gak gitu ya saudara ya. But God's discipline is always good for us, so that we might share in His holiness. No discipline is enjoyable. Gak ada disiplin menyenangkan pasti. Gak bisa kita nikmati memang disiplin yang dari Tuhan. While it is happening, it's painful. Memang sakit rasanya mungkin. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Tapi setelah itu mungkin kita akan mengalami transformasi point of view, transformasi cara kita melihat, yang tadinya pakai cara melihatnya kedagingan kita, tapi mulai melihat dari kacamata yang lain. Jadi bersyukur saudara kalau kita masih diproses. Ya. Slide terakhir, he refused to stay babysit his child. Ya. He was forced to allow the disciplinary process. Dia menolak untuk terus ngebabysit kita. Karena dia terlalu sayang sama kita. Sehingga nanti 2025 ini kalau saudara mengalami suffering, ingat, be strong. Mungkin itu proses disiplin. Kalau saudara mungkin ngerasa, kok bisa? Belum lagi kalau ngomong kesehatan ya. Umur udah di atas 30 nih, saya udah kerasa kok. Lebih gampang capek ya. Kesehatan kena misalnya. Belum lagi misalnya kesehatan orang tua kita kena. Memang tidak ada yang kekal saudara. Ingat mungkin itu salah satu proses. Karena Tuhan mau transformasi hati kita. Anak saya waktu mau masuk sekolah pertama kali, saya tahu persis dia akan diproses. Kenapa? Dia harus ditinggalin di kelas yang strangers, gak tahu siapa. Terus dia nangis. Dia teriak-teriak. Daddy jangan tinggalin. Boleh gak stay di sini? Ya gak bisa. Ini untuk kamu. Gak bisa, dia nangis teriak-teriak. Hari pertama, 1 bulan saudara nangis. Tapi anehnya, tangisan dia, ya saya harus tinggalin. Bye. Saya harus tega supaya dia bisa. Nah itulah perasaan Bapa di sorga juga mungkin ya. Saya yang gak sempurna aja seperti itu, Bapa di sorga gitu. Saya harus tega supaya anakku ini bisa jadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Yang dipraktekkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sekarang ternyata dia bisa. Baru di parkiran udah bye-bye daddy. Kok gitu sih? Dia udah bisa. Tapi bukankah itu seorang ayah, Bapa di sorga juga sama, lebih daripada itu. Dia akan senang. Perhatikan dengan baik. Ketika akhirnya anak yang dikasihinya bisa jadi partner, rekan sekerja Allah dalam mengerjakan agenda kerajaan Allah di muka bumi ini. Jangan sampai kita di gereja udah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 15 tahun. Tapi tetap butuh babysitter. Tetap di babysit. Gak bisa jadi partner. Ya, Tuhan padahal mengwarisin kerajaannya.
Sedangkan kita mikirnya enggak, aku lebih suka perusahaan di dunia ini. Tuhan, bagian Tuhan apa? Berkati aku aja. Aku butuh duitnya. Tuhan mau kita jadi partner, saudara. Rekan sekerja Allah. Ya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan sama-sama. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. His love for me, yes, His love for